Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Game Point Indonesia. Jadi hari ini kita bakalan temanya agak berbeda ya. Dan ini adalah saya murni share pengalaman pribadi aja. Jadi mengenai evaluasi dari Latsar ya. Jadi ini udah distance learning kemarin beberapa minggu. Dan kali ini saya akan nge-share sedikit pengalaman kemarin pas ujian. Ya, jadi untuk tipe soalnya itu adalah esai, tapi nggak semuanya sama teman-teman. Jadi ada teman saya yang di Pemda itu dapatnya pilihan ganda sekaligus juga ada esai ya teman-teman. Dan ini kebetulan saya dari KLHK ya. Jadi kita langsung aja to the point. Nah, di sini yang sempat saya screenshot itu ya, untuk pertama kali nanti teman-teman bakalan dapat kayak gini setelah ngeklik evaluasi. Apakah Anda yakin akan melakukan evaluasi akademik? Jika ya, diberikan waktu 2 jam 15 menit untuk mengerjakan soal. Dan jika sisa waktunya habis, maka jawaban akan submit otomatis ya. Jadi ini pengalaman ada teman saya kemarin lagi ngerjain, waktunya habis, ke submit apa yang udah kita tulis di jawaban itu ya. Oke, nah di sini nanti kita bakalan mendapatkan soal ya, dan ini soalnya beda-beda, studi kasus gitu teman-teman. Ada yang dapat soal anti korupsi. Jadi ini intinya tentang aneka ya teman-teman. Dari mulai mungkin teman-teman bisa dapat pelayanan publik nantinya ataupun anti korupsi. Terus juga bisa jadi dapat WLG dan sebagainya ya. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu saya mendapatkan soal seperti ini ya teman-teman. Mendeskripsikan rumusan kasus dan atau masalah pokok aktor yang terlibat dan pesan setiap aktornya berdasarkan konteks deskripsi kasus ya. Ini soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2-nya ini melakukan analis terhadap bentuk penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan peran PNS dan NKRI oleh setiap aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. Dan yang B, dampak jika tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI berdasarkan konteks dari deskripsi kasus ya. Ini soal nomor 2-nya. Di sini nanti teman-teman tulis jawaban ya kan. Nah, untuk soal yang nomor 3-nya ini disuruh mendeskripsikan gagasan alternatif pemecahan masalah berdasarkan konteks deskripsi kasus. Jadi teman-teman kan pasti kemarin udah banyak tuh tugas-tugas sebelum ke evaluasi ini ya. Banyak banget tugas suruh buat isu, terus nanti dicari gagasan alternatif penyelesaian masalahnya ya. Dan selama pengerjaan ini waktu berjalan ya, hanya diberikan waktu 2 jam 15 menit. Dan kebetulan kemarin saya mendownload kasus dari yang saya kerjain ya. Nih soalnya. Nah, jadi cukup panjang di sini ya. Ada 4 halaman. Sini tentang membangun efektivitas pelayanan publik melalui mall pelayanan publik. Jadi saya dapat temanya yang pelayanan publik ya teman-teman. BTW saya golongan 2 dan teman saya yang golongan 2 juga ada dapat, tapi dia dapat yang anti korupsi. Dan teman saya yang lain di golongan 3 itu ada yang dapat pelayanan publik dan juga ada yang dapat di anti korupsi dan juga ada yang WOG teman-teman. Jadi beda-beda ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini saya nggak bakalan bacain semuanya, kurang lebih intinya seperti ini. Ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita disuruh ngejawab tadi ya, apa aja yang kita bisa dapatkan dari situ teman-teman. Ya, kayak tadi nih, mendeskripsikan rumusan kasus ya, masalah pokok. Serta aktornya siapa aja dan perannya tuh apa aja gitu. Terus di sini tadi kan bentuk penerapannya ya, dan juga dampak jika tidak diterapkan. Dan setelah itu kita baru cari gagasan alternatif pemecahan masalahnya. Ini cukup panjang ya teman-teman, cukup panjang banget. Ya, di sini tuh intinya seperti ini teman-teman, tentang mall publik ya. Sip. Jadi ini lumayan cukup banyak. Dan di sini saya juga sempat ada membuat ya di dalam bentuk Word
jawaban secara kasarnya saya seperti ini ya. Rumusan masalahnya ada berapa nih? Ada 6 yang saya dapatkan di sini dan saya ringkas dalam waktu 2 jam itu teman-teman. Terus juga aktor-aktor yang tadi terlibat dan perannya itu apa aja ya. Nah ini teman-teman, jadi ini kan berdasarkan opini pribadi saya ya. Buat teman-teman nanti kalau dapat soal studi kasus seperti ini pasti harus menuangkan apa jawaban yang teman-teman rasa itu paling benar dan berdasarkan pendapat teman-teman ya. Jadi kalau ini kan hanya soal istilahnya analis kita pribadi gitu ya, bukan soal pasti seperti soal-soal TIU gitu ya, itu kan ilmu pasti. Nah ini untuk nomor 2 jawabannya yang menurut saya seperti ini ya. Ini dia. Jadi saya kemarin ngerjainnya itu di Word dulu, setelah itu saya pastekan di jawaban yang ada di LMS ya teman-teman. Ini jawaban nomor 2 menurut saya seperti ini kemarin ya, secara gambaran kasarnya. Dan untuk soal nomor 3 di gagasan alternatif pemecahan masalahnya, nah ini ya, tadi kan dengan masalah-masalah yang banyak tadi. Nah ini beberapa gagasan alternatif yang menurut saya ini harus dilakukan, seperti membuat SOP segala macam ya. Nah ini seperti ini, cukup panjang-panjang, hampir jawabannya 2 lembar 3 lembar ya per satu soal. Jadi ini memakan waktu. Untuk teman-teman saya saranin kalau bisa sih langsung buat di jawaban aja ya. Jadi nggak buat di Word seperti saya kemarin ini, soalnya waktunya mepet banget ya. Saya nge-submit itu kemarin sisa waktu sekitar 4 menit ya, belum ngerapihinnya lagi. Jadi lebih baik teman-teman langsung kerjakan aja di jawaban itu ya, apa yang ada di otak dan apa yang teman-teman pelajari ya. Dan juga bisa teman-teman pakai yang modul-modul yang udah teman-teman download ketika teman-teman lagi distance learning kemarin ya, dari asinkronus ataupun juga sinkronus, mungkin dibagi sama ininya ya, sama pengampu materinya. Jadi itu bakal berguna banget nantinya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk sharing saya hari ini ya. Semoga ini membantu teman-teman semuanya dalam evaluasi akademik ya di LMS. Oke, jadi sekian aja. Maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.